saya Nining Astika dengan NIM J1A1201998. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM J1A1202003. Perkenalkan, nama saya Rayhana Sari, NIM J1A1202113. Halo, perkenalkan, nama saya Rosmini, NIM J1A1202221. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uda Nurul Ramadanti, NIM J1A1202242. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deriska Septiani Walembang, NIM J1A1202257. Perkenalkan, saya Tasnama Dewi Aswari, NIM J1A1202259. Baik, kita akan masuk pada materi pendahuluan yang berupa latar belakang. Menurut Ensiklopedia Administrasi, organizing atau pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan kerjasama dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan organisasi atau para pejabatnya. Pekerjaan administrasi hanya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan pekerjaan manajemen adalah merumuskan kebijakan tersebut. Perkataan administrasi kesehatan mengandung dua pengertian, yaitu ad dan ministrat. Administrasi yang dari bahasa Latin ad yaitu pada dan ministrat yaitu melayani. Artinya memberikan layanan kepada. Administrasi kesehatan merupakan suatu proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengordinasian, pengawasan, pengorganisasian, penilaian terhadap sumber, tata cara, dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan terhadap kesehatan, perawatan kedokteran, serta lingkungan yang sehat dengan jalan menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang ditujukan kepada perorangan, kelompok, atau masyarakat. Pada zaman kuno, ilmu manajemen telah ada. Hal ini terbukti dengan adanya ilmu agama, ilmu pengetahuan tentang hukum, politik, ekonomi, pendidikan tinggi Al-Azhar, bangunan-bangunan yang mengagumkan seperti piramida, candi, Borobudur, sebagaimana semua itu tentu saja berdasarkan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengendalian, koordinasi, kepemimpinan, pengetahuan sumber daya, dan sebagainya. Perkembangan teori manajemen seperti yang diketahui sekarang dimulai dengan adanya revolusi industri di Eropa pada abad 18, di mana bertambah banyaknya pabrik-pabrik dan para pekerja serta hasil yang berupa barang-barang memerlukan berbagai upaya perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan sebagainya yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dalam model tradisional, titik berat model manajemen adalah pada pengawasan dan pengarahan, sedangkan model hubungan manusia telah mengalami perubahan dan penekanan pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan pribadi. Model sumber daya manusia agak berlainan. Seorang manajemen dilihat sebagai seorang yang mendorong pengembangan dan mempermudah bahwanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1. Apa pengertian manajemen kesehatan masyarakat? 2. Apa prinsip manajemen kesehatan masyarakat? 3. Bagaimana sistem pelayanan kesehatan masyarakat? 4. Bagaimana sistem rujukan kesehatan masyarakat? Dan 5. Bagaimana evaluasi program kerja? Adapun tujuan penulisan makalah ini yaitu 1. Mengetahui pengertian manajemen kesehatan masyarakat. 2. Mengetahui prinsip manajemen kesehatan masyarakat. 3. Untuk mengetahui sistem pelayanan kesehatan masyarakat. 4. Untuk memahami sistem rujukan kesehatan masyarakat. 5. Untuk mengetahui evaluasi program kerja. Teman-teman, kita langsung saja pada materi pembahasan. Nah, materi yang akan saya bawakan adalah tentang konsep manajemen kesehatan masyarakat. Di dalam materi ini terdapat 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang pengertian manajemen kesehatan masyarakat, dan yang kedua adalah fungsi manajemen kesehatan. Oke, kita melangkah ke materi pertama. Yang pertama yaitu pengertian
manajemen kesehatan masyarakat menurut para ahli. Nah, pengertian menurut para ahli yang pertama yaitu menurut H. Korn and O'Daniel pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Principle of Management. Beliau mengemukakan bahwa manajemen berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan oleh orang lain. Oke, yang dalam bahasa Inggris itu biasa disebut management involves getting things done through and with the people. Nah, yang kedua adalah menurut Mary Poker Follen pada tahun 1999, beliau mengemukakan bahwa manajemen sebagai seni dan dalam menyelesaikan pekerjaan oleh orang lain. Yang ketiga ada menurut George R. Terry dalam bukunya yang berjudul Principle of Management. Nah, beliau ini mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan yang keempat adalah menurut James A. F. Stoner dalam bukunya yang berjudul Management pada tahun 1982 yang mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota-anggota organisasi atau penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dari pemaparan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non-kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Oke, poin kedua yaitu tentang fungsi manajemen kesehatan. Nah, fungsi manajemen kesehatan kali ini yang saya pilih adalah menurut George R. Terry. Nah, menurut George ini ada 4 fungsi. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning ini adalah sebuah proses yang dimulai dari perencanaan tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk mencapainya. Oke, yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun semua atau potensi yang dimiliki oleh organisasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi tersebut. Dan yang ketiga, executing atau fungsi pergerakan pelaksanaan. Nah, ini maksudnya adalah melakukan bimbingan kepada staf organisasi agar mampu bekerja secara optimal dan menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah controlling atau monitoring atau pengawasan. Ini adalah proses untuk mengawasi secara terus-menerus pelaksanaan kegiatan, dan jika nanti di dalam kegiatan tersebut ada yang salah, ini akan dikoreksi. Maksudnya adalah seperti itu. Prinsip manajemen kesehatan. Pertama, planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan adalah melakukan apa yang akan dikerjakan sesuai dengan sumber yang dimiliki. Planning atau perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Planning atau perencanaan merupakan proses yang terpenting dari semua fungsi-fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan semua fungsi-fungsi tidak dapat berjalan. Menurut Nugroho 2010, syarat perencanaan yang baik adalah: pertama, rencana harus mempermudah pencapaian tujuan organisasi dari pemikiran pelaksanaan. Kedua, rencana harus dibuat oleh orang-orang yang benar-benar memahami tujuan organisasi. Ketiga, rencana harus dibuat oleh orang-orang yang benar-benar mendalami teknik perencanaan. Keempat, rencana harus diteliti secara merinci. Dan kelima, rencana tidak boleh lepas. Kedua, organizing atau pengorganisasian adalah kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan, termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses.
George Terry. Proses pengorganisasian menurut Stoner terdiri dari 5 langkah. Pertama, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Ketiga, mengkombinasi pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis dan efisien. Keempat, penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. Kelima, memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Actuating atau aktuasi. George Terry mengemukakan bahwa aktuasi adalah usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan serta sasaran-sasaran dari anggota-anggota kelompok itu sendiri. Dari pengertian tersebut, aktuasi tidak lain adalah upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan beberapa arahan serta motivasi yang diberikan kepada karyawan sehingga karyawan dapat bekerja secara optimal dengan penuh rasa tanggung jawab. Fungsi aktuasi sendiri adalah untuk menciptakan iklim kerjasama di antara para staf pelaksanaan program sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. 4. Controlling atau pengawasan. Menurut Hani Handoko, pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan pelaksanaan suatu organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi dapat dicapai. Selanjutnya, proses pengawasan ada 5, yaitu pertama, penetapan standar pelaksanaan. Kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Keempat, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan. Serta yang kelima, pengembalian tindakan koreksi bila diperlukan. 5. Evaluation atau penilaian. Penilaian merupakan fungsi organik terakhir dalam administrasi, di mana penilaian merupakan proses pengukuran dan pembandingan hasil-hasil pekerjaan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Penilaian merupakan fungsi organik karena fungsi tersebut turut menentukan mati atau hidupnya suatu perusahaan. 2. Penilaian merupakan suatu proses di mana penilaian adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh administrasi. Ketiga, penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai. Serta yang keempat, penilaian merupakan bagian penting dari suatu organisasi karena berpengaruh terhadap manajemen pembangunan sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pelayanan kesehatan, di mana sistem pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep di mana konsep ini memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kedua, saya akan membahas tentang teori sistem pelayanan kesehatan. Teori sistem pelayanan kesehatan menurut Profesor Dr. Sukitjonoto Atmojo ada 6, yaitu 1. Input. Input adalah sebuah subsistem yang akan memberikan segala masukan untuk berfungsinya sebuah sistem seperti sistem pelayanan kesehatan dan sebagainya. Kedua, proses. Proses adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah sebuah masukan untuk menjadikan sebuah hasil yang dicapai itu dari sistem tersebut. Ketiga, output.
Output adalah hasil berupa layanan kesehatan yang berkualitas, efektif dan efisien, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pasien sembuh secara optimal. Yang keempat, dampak. Dampak adalah akibat yang dihasilkan dari sebuah hasil dari sistem yang terjadi relatif lama waktunya. Yang kelima, umpan balik. Umpan balik merupakan suatu hasil yang sekaligus menjadikan masukan, dan hal ini terjadi dari sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan di sini adalah semua keadaan di luar dari sistem yang terjadi dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan sebagaimana dalam sistem pelayanan kesehatan tersebut. Tingkatan pelayanan kesehatan. Menurut Libertas 1998, tingkatan pelayanan kesehatan masyarakat dalam sistem pelayanan kesehatan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu Health Promotion atau promosi kesehatan, di mana tujuan dari tingkatan ini untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Yang kedua itu Specific Protection atau perlindungan khusus. Yang ketiga yaitu Early Diagnosis and Prompt Treatment atau diagnosis klinik, pengobatan segera. Yang keempat yaitu Disability Limitation atau pembatasan cacat. Yang kelima yaitu Rehabilitation. Lembaga pelayanan kesehatan. Lembaga pelayanan kesehatan merupakan tempat pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan status kesehatan. Tempat pelayanan kesehatan sangatlah bervariasi berdasarkan tujuan pelayanan kesehatan, dapat berupa rawat jalan, institusi kesehatan, community based agency, and diagnosis. Saya akan membawakan materi yaitu lingkup sistem pelayanan kesehatan. Lingkup sistem pelayanan kesehatan dibagi menjadi tiga bagian tersebut akan saya jelaskan. Yang pertama, primary healthcare, pelayanan tingkat pertama. Pelayanan ini dilakukan oleh masyarakat yang memiliki masalah kesehatan yang ringan. Yang kedua, secondary healthcare, pelayanan tingkat kedua. Pelayanan ini diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit atau rawat inap dan dilaksanakan di pelayanan kesehatan utama. Yang ketiga, tertiary health service, pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Pelayanan ini adalah pelayanan tingkat tertinggi yang biasanya membutuhkan tenaga ahli. Materi selanjutnya, pelayanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan keperawatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga keperawatan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Contoh pelayanan kesehatan dalam tingkat dasar yang dilakukan di lingkup puskesmas, melakukan pendekatan asuhan keperawatan keluarga, diantaranya mengenal masalah kesehatan sejak dini, mengambil keputusan, menanggulangi keadaan darurat atau terjadi kecelakaan, memberikan pelayanan keperawatan dasar. Adapun faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan, yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua pergeseran nilai masyarakat, yang ketiga aspek legal dan etika, yang keempat ekonomi, dan yang kelima politik.